Baik, hadis nomor urut 1 dengan tema warisan terbesar para nabi. Hadis dari sahabat Nabi Abu Darda radhiyallahu anhu. Hadis ini ada dalam kitab-kitab hadis yang masyhur, diantaranya kitab Sunan Abi Daud, Sunan Imam At-Tirmidzi, Sunan Ibni Majah, dan Musnad Imam Ahmad bin Hanbal. Hadisun sahih, diriwayatkan oleh sahabat Nabi yang mulia Abu Darda radhiyallahu anhu. Nabi bersabda dalam hadis ini, innal ulama'ahum warathatul anbiya. Sesungguhnya para ulama itu mewarisi para nabi dan para rasul. Ini salah satu hadis yang masyhur dan sudah banyak digunakan oleh guru-guru kita di banyak kesempatan taklim-taklim mereka, bahwa innal ulama'ahum warathatul anbiya. Sesungguhnya para ulama itu adalah orang-orang yang mewarisi nabi dan rasul, termasuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana Allah berfirman dalam Al-Qur'an, innama yakhsyallaha min ibadihil ulama. Sesungguhnya orang-orang yang takut kepada Allah itulah yang disebut para ulama. Jadi ada kedudukan khusus bagi orang yang mempunyai rasa takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ini yang harus kita contoh. Sebagai suami, seorang suami harus ada takut kepada Allah. Kalau dia takut kepada Allah, maka dia akan jaga istri, dia akan jaga anak, dia akan nafkahi keluarga. Seorang istri harus punya rasa takut kepada Allah. Kalau dia takut kepada Allah, maka dia akan jaga suami, dia akan layani suami, dia akan besarkan anak, dia akan jaga kehormatan keluarga. Anak, seorang kakak, seorang adik, kita seluruhnya harus punya rasa takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Para pejabat, para rakyat seluruhnya harus punya rasa takut kepada Allah. Siapa-siapa orang yang punya rasa takut kepada Allah, maka dia akan melahirkan kebaikan. Maka dia akan melahirkan kebaikan. Sebagaimana Allah berfirman, innal ladzina amanu wa 'amilus solihati ulaika hum khairul bariyah. Ini surah Al-Bayyinah. Mereka orang-orang yang takut kepada Allah itu mereka yang beriman kepada Allah dan melakukan amal-amal soleh. Allah banggakan mereka. Ulaika hum khairul bariyah. Mereka inilah sebaik-baiknya penciptaan. Jadi Allah mau bilang begini, hei malaikat, dulu waktu aku ciptakan manusia, engkau ragu dan khawatir kalau manusia akan menghancurkan alam dunia ini. Setelah bangsa jin dan iblis menghancurkan alam dunia, sekarang mau diciptakan lagi makhluk baru namanya manusia. Malaikat kan meragukan, jangan-jangan ini nambah kehancuran. Ternyata Allah katakan ulaika hum khairul bariyah. Mereka ini yang beriman dan beramal soleh, mereka termasuk ke dalam orang-orang yang dibanggakan Allah sebagai sebaik-baiknya penciptaan. Kira-kira kalau yang menciptakan ngomong ini sebaik-baiknya penciptaanku, kira-kira yang menciptakan senang apa enggak? Senang. Kita bikin kue pastel, kita bikin kita ngomong selama mama bikin pastel, ini pastel yang paling enak. Ya nggak tahu kalau dimakan, tergantung selera. Tapi si pembuat pastel ngomong ini pastel enak, luar biasa. Maka Allah Subhanahu wa ta'ala mensifati mereka dengan khairul bariyah. Mudah-mudahan kita termasuk ke dalam kelompok orang yang khairul bariyah. Amin ya rabbal. Lanjutkan lagi Al-Bayyinah ayat 8-nya. Radhiyallahu anhum wa radu'an.
Apa ciri-cirinya? Allah ridho kepada mereka, mereka ridho kepada Allah. Dzalika liman khasya rabbah. Ketemu lagi kata takut. Mereka lah itu orang-orang yang takut kepada Tuhannya. Dzalika liman khasya rabbahu. Mudah-mudahan semakin kita duduk di majelis taklim, semakin kita ada rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Innal ulama'ahum warathatul anbiya'i. Itulah para ulama yang menjadi pewaris para nabi dan rasul. Oleh karena guru-guru kita menyampaikan kepada kita, ibu-ibu, ulama itu adalah contoh paling enak untuk mensifati orang baik. Ulama itu contoh paling enak untuk kita mensifati sifat dan ciri-ciri orang baik. Guru-guru kita menyampaikan yang pertama, ciri-ciri orang baik itu ada dalam firman Allah. Ulaika ala hudam mir rabbihim wa ulaika humul muflihun. Ini Al-Baqarah ayat 5 kita baca tiap hari ini. Ulaika ala hudan. Mereka itu orang-orang baik adalah orang-orang yang mendapat petunjuk. Wa ulaika humul muflihun, karena dia dapat petunjuk maka dia termasuk orang yang muflih, orang yang menang, orang yang mendapat keutamaan. Ulaika ala hudan, mereka dapat petunjuk. Petunjuk apa ya Allah? Petunjuk pertama untuk memahami pokok-pokok agama. Ini yang paling penting. Kita paham bab-bab yang sensitif. Ini bisa menyebabkan seseorang keluar dari keimanan. Ini bisa menyebabkan seseorang masuk ke dalam kelompok munafik. Nah, ini sesuatu pokok-pokok agama yang harus kita ketahui. Terjaga oleh agama. Orang-orang yang mendapat petunjuk terjaga oleh agama dan dia condong kepada agama. Wa ulaika humul muflihun, cirinya mereka itu termasuk orang-orang yang menang. Ibu-ibu kalau jadi pemenang, tenang apa risau? Coba, kalau ibu-ibu jadi pemenang, senang apa galau? Senang. Hanya orang kalah yang galau. Maka muflih, salah satu ciri orang yang muflih, orang yang falah, orang yang menang itu tenang. Nggak ada juara galau, itu nggak ada. Kalau juara 2, juara 3 wajar. Ada sesel kenapa nggak jadi juara gitu. Tapi kalau kita sudah mendapatkan juara, ulaika ala hudam mir rabbihim wa ulaika humul muflihun, ciri-ciri orang menang itu apa? Tenang dalam hidup. Dia yakin bahwa kalau memang bagian kita, rezeki akan untuk kita. Dia yakin bahwa kalau ada cobaan, ada jalan keluar. Dia yakin bahwa kalau kita dapat nikmat, kita bersyukur, Allah akan tambahkan nikmat kepada kita. Amin ya rabbal. Nah, ini pertama ciri-ciri orang baik. Ulaika ala hudam mir rabbihim wa ulaika humul muflihun. Yang kedua ciri orang-orang baik, hadis Nabi, khairun nas anfa'uhum linnas. Ini masyhur. Sebaik-baiknya manusia adalah orang yang bermanfaat buat orang lain. Jadi orang-orang yang mendapat hudan dan orang-orang yang menjadi muflih, menang, itu hidup bukan buat dirinya sendiri. Bukan, dia hidup untuk membawa manfaat bagi orang lain. Entah pasangannya, entah keluarganya, anak cucunya, lebih-lebih kalau bagi ibu-ibu punya majelis taklim, punya murid, punya kajian ilmu, tentu kita ingin menjadi manfaat bagi orang lain. Mathalul mu'min mathalun nakhlati, hadis yang lain. Perumpamaan orang beriman itu mathalun nakhlati, seperti pohon kurma. Ma'akhadta minha min syai'in nafa'ak, apa yang kau ambil darinya, dari pohon kurma, nafa'ak, semuanya bermanfaat buat engkau. Makanya Bu, pohon kurma itu banyak disebutkan dalam teks-teks hadis karena ini pohon khusus dan spesial.
Pohon kurma seluruh bagiannya sampai buah dan bijinya semuanya bermanfaat. Sampai-sampai Nabi bilang, mathalul mu'min mathalul nakhlah. Contohlah pohon kurma. Dalam sebuah hadis Nabi katakan, apa yang kau ambil dari sebatang pohon kurma ini, dari akarnya sampai pelepah kurmanya, nafa'ak, semuanya bermanfaat buat engkau. Akarnya bisa digunakan untuk kayu bakar. Batangnya, di zaman Nabi bangunan itu pondasinya dari batang kurma. Kalau batang kurma sekarang mungkin batang pohon kelapa, kuatnya bukan main. Pelepah kurmanya di zaman Rasulullah buat atap bangunan, disusun. Buahnya bukan main kemanfaatannya. Salah satu makanan pokok zaman Rasulullah adalah kurma. Bijinya bisa ditanam lagi jadi pohon kurma yang baru. Masya Allah. Makanya orang beriman mesti gitu. Orang-orang baik harus begitu. Langkah kakinya, tatapan matanya, ucapannya, penglihatannya, cara berpikirnya, seluruhnya harus menjadi manfaat buat orang-orang sekitarnya. Jangan sampai apa yang menempel pada kita tidak menjadi manfaat. Ilmunya manfaat. Ibu-ibu semua sudah punya jamaah dan punya murid. Waktunya bermanfaat. Jumat pagi diisi pengajian. Hartanya bermanfaat. Infak sedekah setiap hari. Keluarganya seluruhnya membawa manfaat. Maka yang kedua ciri orang-orang baik adalah wa khairun nas anfa'uhum linnas. Yang ketiga kata para ulama ciri-ciri orang baik, hadis Nabi lagi, man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin. Ini ciri orang-orang baik. Siapa orang yang Allah ingin baikkan, bukan kayakan, bukan cantikan, bukan panjangkan umur, bukan. Allah ingin berikan kebaikan padanya, yufaqihu fiddin. Allah akan dorong dia untuk memahami agama, condong pada agama. Semua keputusannya ada pertimbangan-pertimbangan agama. Ibu-ibu kalau mau ngasih nama anak mesti ada pertimbangan agama. Jangan nama anak keren banget Alfred dipanggil Pret. Jangan. Nama anak yang bagus Muhammad, Lutfi. Itu bagus Lutfi. Lutfi kan asal dari Latif, salah satu sifat salah satu asmaul husna. Ngasih nama anak dan cucu harus ada pertimbangan agama, yufaqihu fiddin. Milih mantu, apalagi milih mantu nih. Fazfar bidzatiddin, sabda Rasulullah. Ada orang yang ganteng, ada orang yang tampan, ada orang yang pangkat jabatan, ada orang begini. Kata Nabi yang pertama, fazfar bidzatiddin, lihat dulu agamanya. Ini orang-orang yang yufaqihu fiddin, punya kecondongan dalam agama. Begitu dapat harta ada kecondongan dalam agama, ada alarm nih, harta halal apa subhat apa haram. Oh halal ambil, oh subhat oh haram jangan. Maka ciri-ciri orang baik adalah orang-orang yang selalu ada pertimbangan-pertimbangan agama. Yang keempat kata para ulama, ciri orang-orang baik yang keempat apa? Selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa idh ta'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid. Kenapa harus bersyukur? Karena hidup ini ibu-ibu lama. Benar nggak Bu? Hidup lama apa sebentar? Lama, umur 60. Dari umur 10 tahun, katakan ibu-ibu perempuan 10 tahun biar gampang hitungnya. 10 tahun balik ibu-ibu. Umur 60, kan 50 tahun lumayan hidup lama juga. Dalam hidup yang lama ini kan kejadian banyak Bu ya. Ada seneng, ada susah, ada sedih, ada repot, ada bahagia, muter.
Kalau kita nggak bersyukur kepada Allah, wah, bisa stres kita menghadapi hidup. Maka selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam sebuah kajian, saya pernah bertanya kepada guru. Saya bilang, Kiai, kita nih bukan apa, kita mohon maaf, kalau masalah bersyukur, definisinya, maknanya, dalilnya, Qurannya, hadisnya, kayaknya kita udah hafal semua bab bersyukur ini, karena kita sering juga ceramah tema-tema bersyukur. Yang susah ini kan Pak Kiai memaknai kesyukuran itu. Kalau masalah teorinya sih kayaknya insya Allah kita udah hafal semua, tapi bagaimana memaknai kesyukuran kita kepada Allah? Dua jawabannya di situ yang bikin saya langsung diam. Yang pertama, sadari bahwa yang Allah berikan kepada kita banyaknya bukan main. Itu dulu. Wa in ta'uddu nikmatallahi la tuhsuha. Bayangkan itu. Sampai Allah kutip, bukan kutip, sampai Allah firmankan dalam Al-Quran, kalau engkau ingin coba menghitung nikmat-nikmat dariku, mau hitung manual kek, mau pakai alat paling canggih, la tuhsuha, enggak akan mungkin kehitung. Luar biasa nih. Allah tantang tuh, siapa orang paling cerdas bikin teknologi, coba bikin alat untuk menghitung nikmat Allah. Allah udah jamin sampai akhir zaman, la tuhsuha, tidak akan pernah ada alat yang bisa mengukur itu. Luar biasa, Bu. Untung, Bu, mata kita dua. Coba kalau mata kita 4, kira-kira 2-nya lagi taruh di mana? Repot kan? Jadi bukan khairul bariyah lagi. Alhamdulillah, ibu-ibu sekarang kalau kita mau hitung nikmat dari Allah, kata para ulama, nggak bakal bisa. Panca indera kita hari ini, ibu-ibu di usia saya, di usia kita semua masih sehat, bisa jalan, bisa napas, bisa lihat, bisa dengar, bisa nulis. Apalagi di sininya udah ada buat tulisnya lagi di bawahnya nih. Jadi udah bawa buku ini cukup gitu. Jangan nenek-nenek bawa buku 3, kitab sendiri, buku sendiri, pulpen sendiri. Bukunya bawa, kitabnya ketinggalan. Aduh, ribet. Kitabnya bawa, bukunya ketinggalan. Kitab buku bawa, pulpennya ketinggalan. Sama saya udah pokoknya bawa ini all in, udah paket hemat udah tinggal badan sehat, ada waktu datang insya Allah. Maka panca indera luar biasa. Kata guru kami mengajarkan kami, pertama, kalau kita ingin memanai rasa syukur, sadari dengan sepenuh hati bahwa yang Allah berikan kepada kita ini, Masya Allah, banyaknya bukan main. Anak yang soleh, suami yang soleh, anak solihah, keluarga rukun, sakinah, mawaddah, warahmah, anak-anak gak kena narkoba, anak-anak pada pesantren, anak-anak tenang. Kalau anak tenang, kita juga tenang, cucu pada sehat semua. Ini adalah nikmat terbesar dari Allah. Yang kedua, setelah kita menyadari nikmat yang Allah berikan kepada banyak, sadari juga bahwa yang kita berikan kepada Allah sangat sedikit. Aku apa enggak, Bu? Coba saya mau tanya ke ibu. Ibu, banyakkan harta yang ibu simpan apa harta yang ibu sedekahkan? Banyakkan yang disimpan. Ibu banyakkan tidurnya apa banyakkan sholatnya? Tidur. Coba aja dihitung dah. Sholat 5 menit. Wah, kebentaran dah. 10 menit sholat, itu udah paling hebat tuh. Boleh membaca ratib itu mah. Kali 50 menit, buletin sama hudu-hudunya, ambil mukenahnya, sejadahnya sejam. Tidurnya kita 6 jam, 7 jam, 5 jam, bayangkan. Sholat kita cuma 1/5 dari tidur. Itu yang sholatnya 10 menit. Yang sholatnya paket hemat 3 menit, ya tambah lagi. Coba, ibu banyakkan zikirnya apa banyakkan makannya? Banyakkan makan.
Jadi sadari di diri kita bahwa ya Allah, yang Engkau berikan banyak, yang kami berikan sangat sedikit. Banyakan rajinnya atau banyakan malesnya? Jadi kita semua sama, saya juga. Orang-orang yang lagi pegang mic ini depannya cermin. Sesungguhnya saya sedang bicara ke diri saya sendiri juga. Kita semua di sini sama. Yang unik apa dari manusia? Ini jawabannya. Yang bikin saya langsung diam nunduk. Yang Allah berikan kepada kita banyaknya bukan main. Yang kita berikan kepada Allah sedikitnya bukan main. Tapi angkat tangan, Allahumma inna nas'aluka ridhoka wal jannah. Coba. Mintanya tetap banyak, sorga. Coba bayangin dah. Makanya sampai-sampai Nabi bilang, logika hadisnya gini, tidak ada umatku yang masuk surga karena amal ibadahnya itu enggak ada. Kenapa? Yang Allah berikan kepada kita sangat banyak, yang kita berikan kepada Allah sangat sedikit. Kalau ibadah kita yang sedikit dibandingkan dengan surga yang selama-lamanya, enggak imbang, enggak berimbang. Makanya enggak ada orang yang masuk surga sebab amal ibadahnya. Seluruh orang yang ke surga karena rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Kan yang masyhur begitu, Bu, ceramahnya almarhum Jadidin Hemzir. Ya kan? Kita udah sering lihat. Nabi Adam, kata pakaian almarhum, Nabi Adam dosanya cuma satu, makan buah fully, keluar dari surga. Kita dosa banyak, pengen masuk surga. Kan logikanya lucu ini. Nggak usah pakai dalil dah, dalil akli aja dah kita pakai. Kata Pak Kiai, saya berkali-kali dengar ceramah itu nyengir sambil mikir kayak ditampar. Nabi Adam cuma satu dosanya dalam Al-Quran, nggak ada lagi dosa Nabi Adam. Keluar dari surga karena sebuah dosa. Kita dosanya 2 truk, ridho awal jannah. Bayangin tuh. Nah, dengan menyadari ini, maka kita muncul rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya sampai-sampai kita harus mengamalkan doanya Nabi Ibrahim dalam Al-Quran. Rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Ini terus Pak Ustadz, Allah berikan kepada kita banyak, terus yang kita berikan kepada Allah sedikit. Bagaimana cara menutup jawaban ini? Amalkan doa Nabi Ibrahim. Rabbana taqabbal minna, ya Allah terimalah nih yang kami bisa kerjakan sampai hari ini. Baru ini sholat kami begini, Quran kami begini, ngaji kami begini, keikhlasan niat kami sampai level ini. Rabbana taqabbal minna, ya Allah terimalah dari kami. Innaka antas sami'ul alim, ya Allah sesungguhnya Engkau maha mendengar dan Engkau maha mengetahui keadaan kami. Wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim, terimalah taubat kami ya Allah, sesungguhnya Engkau maha penerima taubat dan maha pengasih lagi maha penyayang. Mudah-mudahan walaupun yang kita berikan kepada Allah sangat sedikit, Allah memberikan kepada kita surga. Amin ya rabbal alamin. Lanjutin ayatnya, lanjutin hadisnya. Tadi 4 ciri-ciri orang baik kata para ulama. Lam yuwarrithu dinaran wala dirhaman wa innama warrathul ilma. Para nabi termasuk Rasulullah tidak mewarisi dinar dan dirham. Yang mereka wariskan hanyalah ilmu. Ibu yang dirahmati Allah, Rasulullah ini pemimpin politik dan pemimpin agama, tapi hidupnya sangat sederhana. Bukan Nabi orang miskin, bukan Nabi orang kaya, tapi Nabi hidup sangat sederhana. Dalam sebuah riwayat yang sahih,
hari Ahad. Rasulullah meninggal hari Senin, hari Ahad. Jadi H-1 dari Rasulullah wafat hari Ahad. Nabi udah sakit berat. Di hadapan Aisyah, Nabi mengatakan, ya Aisyah, harta apa yang kita punya? Aisyah mengatakan ini dan ini. Di hari Ahad itu Rasulullah membebaskan budak-budaknya. Si fulan dipanggil, aku bebaskan engkau. Si fulan dipanggil, aku bebaskan engkau. Si fulan dipanggil, aku bebaskan engkau. Dan membebaskan budak salah satu amal ibadah yang besar. Karena budak di zaman Rasul ini ada harganya. Ada harganya. Ya kalau di kita mungkin satu budak kira-kira misalnya ada yang 20 juta, ada yang 40 juta, ada yang 15 juta, tergantung kelasnya. Tapi budak di zaman Rasulullah itu ada harganya. Sekarang memang sudah dihapus. Jadi membebaskan budak sama dengan berinfak seharga budak itu. Lalu selesai masalah budak, Rasulullah, Aisyah, kayaknya kita punya beberapa dirham. Kata Nabi kepada Aisyah, iya ya Rasulullah, ambil. Lalu Aisyah mengambil beberapa dirham. Dalam riwayat 5-7 dirham dikasih ke Rasulullah. Lalu Rasulullah memegang dirham. Ini hadis sahih. Nabi memegang dirham yang dia punya. Kata Rasulullah, apa yang aku bisa katakan kepada Allah kalau aku meninggal memegang 7-9 dirham? Aisyah infakkan ini. Bayangin, 7 dirham diinfakkan ke kaum muslimin. Lalu setelahnya Rasulullah hari Seninnya meninggal dunia dalam keadaan yang sangat sederhana. Dalam hadis yang sahih saya bacakan, Aisyah mengatakan dalam hadis Muslim, ma taraka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dinaran wala dirhaman wala syatan wala ba'iran wala awsa bisyai'in. Ma taraka Rasulullah tidak meninggalkan apapun ketika dia meninggal dunia. Dinaran, tidak ada dinar, nggak ada uang. Wala dirhaman, tidak ada dirham. Wala syatan, tidak ada seekor kambing. Wala ba'iran, tidak ada seekor unta. Bayangkan, Rasulullah meninggal dunia dalam keadaan yang sangat sederhana, menguatkan hadis ini bahwa Rasulullah tidak mewariskan dirham wala dinar. Terus Pak Ustadz, kita gimana kalau meninggal dunia? Ya nggak apa-apa. Kalau kita punya harta yang banyak, harta kita untuk ahli waris tidak menjadi dosa kita. Tapi sifat Rasulullah seperti ini. Itu mudah-mudahan kita semua bisa memaknai bahwa seorang Nabi dan Rasul tidak mewarisi dinar dan dirham. Faman akhadahu akhadha bihazzin wafir. Tapi Rasulullah itu mewariskan ilmu. Siapa orang yang mengambil bagian ini, bagian ilmu ini, maka sesungguhnya dia sudah mengambil bagian yang banyak. Jadi Rasulullah itu dalam Sirah Nabawi memang tidak mewariskan banyaknya harta, tapi Rasulullah mewariskan banyaknya ilmu yang 14 abad ilmunya hari ini kita bahas dalam kitab ini. Alhamdulillah. Ini warisannya. Warisannya kayaknya tipis banget ya. Masya Allah. Sampai-sampai Nabi mengatakan, faman akhadahu akhadha bihazzin wafir. Siapa yang mengambil ilmu ini maka ia telah mendapat bagian yang paling banyak. Di mana dikuatkan hadis Nabi lagi, man arada dunya fa'alaihi bil ilmi, man arada al-akhirah fa'alaihi bil ilmi, wa man aradahuma fa'alaihi bil ilmi. Ini cara kita syarah hadis bil hadis. Siapa orang yang mau punya dunia, dia harus punya ilmu. Siapa orang yang mau punya akhirat, dia harus punya ilmu. Siapa orang yang mau dua-duanya, dia juga harus punya ilmu. Maka ilmu inilah yang diwariskan Rasulullah SAW
Masalah. Kata Muaz bin Jabal, al ilmu imamul amal, wal amalu yattabi'uhu. Ilmu itu imamnya amal, wal amal tabi'uhu, dan amal itu mengikuti ilmu. Wal amalu tabi'uhu, dan amal itu mengikuti ilmu. Jadi kalau orang nggak punya ilmu, bisa jadi amalnya tertolak. Ibu yang dirahmati Allah, terakhir pasti kita hafal doa ini kan. Dan doa ini doa ciri khas orang yang belajar. Allahumma aghnina bil ilmi wa zayyina bil hilmi wa akrimna bil taqwa wa jammilna bil afiyah. Wah, udah hafal semua doa-doanya. Para ulama membuat syarah di bagian ini dengan mengutip satu doa, Allahumma aghnina bil ilmi. Ya Allah, kayakan aku di dunia dan di akhirat dengan ilmu. Kenapa? Kalau kita punya ilmu, amal ibadah kita diterima Allah Subhanahu wa taala. Jadi ibadah itu bukan cuma rajin, tapi harus punya ilmu. Mentang-mentang rajin, subuhnya 6 rakaat. Oh, anak kamu. Kata Allah, ibadah bukan rajin, ibadah itu ilmunya. Walaupun dari jam 3 udah tahajud baca Quran, iman lagi naik, tetap salat subuhnya 2. Kunut nggak kunut hal yang lain. Kalau kita kunut semua. Gitu. Allahumma aghnina bil ilmi. Ya Allah, berikanlah aku kekayaan di dunia dan di akhirat dengan ilmu. Wa zayyina bil hilmi. Zayyina, hiasilah aku bil hilmi, dengan sikap lemah lembut. Hilmi itu artinya orangnya santun, ramah, tuh hilmi. Kenapa? Enggak judes, enggak ketus, itu namanya hilmi. Kenapa? Ilmu tanpa hilmi seperti pisau tanpa sarung, kemana-mana sabet. Emang ngomongnya luar biasa, tapi pedesnya bukan main, nggak enak juga kita dengar. Makanya ilmu dulu, pisau dulu kita punya, hilminya sarung dari pisau tadi. Kalau orangnya lemah lembut dan punya ilmu, disampaikan enak. Orangnya punya ilmu tapi kasar, ilmu itu seperti cambuk yang mencambuk orang-orang. Cambuk orang, nggak keterima. Kata jamaah, ini gue hadir maulid kayak lagi diomelin gue nih. Penceramahnya galak banget, wah. Kita dibego-begoin semua. Kayaknya ini jamaah nggak ngerti apa-apa. 1 jam dengerin ceramah, kita kayak habis diomelin ya, kayak lagi sekolah bolos gitu. Lagi sekolah bolos sekelas, terus wali kelas ngomelin kita, akhir-akhir gitu. Nah, ada juga yang keras macam itu. Makanya para guru-guru kita mengajarkan Allahumma aghnina bil ilmi wa zayyina bil hilmi wa akrimna bit taqwa. Ya Allah, ilmu ini dan hilmi ini akan menghiasi kita dalam ketakwaan. Amin ya rabbal alamin. Wa akrimna wa jammilna bil afiyah. Wah, ini cakap udah. Indahkanlah kami dengan sehat wal afiyah. Masya Allah. Ini kayaknya dari doa ini nih udah punya semua kayaknya. Ilmunya ada, insya Allah. Hilmi itu sikap lemah lembutnya ada, insya Allah. Wa akrimna bit taqwa, ketakwaannya ada, alhamdulillah. Wa jammilna bil afiyah, habis lebaran tambah awet muda semua. Pokoknya rumusnya 2, alis hitam, bibir merah. Pokoknya kalau ngaji, saya lihat ibu-ibu alis hitam, bibir merah, udah pokoknya wa jammilna bil afiyah. Itu. Kalau di rumah pucet kan saya nggak lihat. Yang saya lihat nih lagi di sini, bahwa ngaji ini harus riang gembira, senang. Ibu-ibu senang nggak Bu sehat kayak begini nih?
Masya Allah. Kalau kita lihat orang sakit, alhamdulillah kita masih sehat. Amin ya robbal alamin. Itu kiranya yang bisa. Boleh? Oh, satu ciri orang baik yang pertama, ulaika ala hudan. Al-Baqarah ayat 5. Ulaika ala hudan mir rabbihim wa ulaika humul muflihun. Al-Baqarah ayat 5. Itu ciri orang baik yang pertama. Yang kedua apa, Bu? Khairun nas anfa'uhum linnas. Orang baik hidup bukan buat dirinya saja, buat orang-orang lain. Yang ketiga apa, Bu? Ya, man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin. Orang baik pasti punya kecondongan dalam agama. Yang keempat apa, Bu? Selalu bersyukur. 100 buat ibu-ibu semua. Kita siap UTS minggu depan ya. Baik, itu kiranya yang bisa disampaikan. Insya Allah buku ini akan selalu menemani kita di hari Jumat yang keempat. Insya Allah kita semua sehat panjang umur. Itu kiranya yang bisa disampaikan. Ibu-ibu, terakhir saya mohon doa terakhir. Insya Allah jamaah haji An-Nurmaniyah hari Sabtu besok manasik haji yang terakhir. Info keberangkatan besok pagi jam 8 sampai jam 10 tanggal 25. Lalu hari Senin tanggal 27 Mei jam 11 siang Insya Allah dengan Ustazah Nurma akan ada pelepasan. Insya Allah jam 2 siang seluruh jamaah haji An-Nurmaniyah akan menuju ke Bandara Internasional Soekarno-Hatta Terminal 3. Jam 18.30 akan terbang ke Jeddah. Mohon doa, cukup banyak jamaahnya, 173 orang jamaah haji plus dari berbagai macam daerah. Konsorsiumnya 173, An-Nurmaniyahnya 38 orang. Mohon doa semoga diberikan kesehatan dan kemudahan. Mudah-mudahan sehat walafiat, pulang mendapat haji yang mabrur dan mabrur. Sambil saya pamit, hari Senin 27 Mei kami akan terbang ke Jeddah, kembali 23 Juni kalau nggak salah hari Ahad, kembali 23 Juni 2024, kurang lebih program 27 hari. Mohon maaf kalau ada kesalahan, ada kekhilafan. Mungkin di bulan-bulan Juni saya tidak bisa mengajar dulu. Insya Allah nanti setelahnya baru bisa kita kembali lagi dengan kitab Al-Midru ini. Mudah-mudahan amin ya robbal. Itu kiranya yang bisa disampaikan.